Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arthur Apps. Kali ini kita akan masuk ke video yang ketiga mengenai Power BI. Nah, pada video yang kedua kita sudah mempelajari tampilan dari Power BI. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung mencoba mengambil data, kemudian kita akan mengolahnya di Power BI Desktop. Yang pertama, langsung saja kita akan coba untuk mengambil data. Cara yang pertama adalah pertama-tama kita harus klik dulu get data di sini. Klik get data, kemudian kita tentukan source data kita itu dari mana. Apakah dari Excel, ataukah dari SQL, atau yang lainnya. Pada kesempatan ini kita coba pakai yang dari sumber web. Jadi langsung saja kita klik web di sini. Nah, akan muncul form web. Jadi ini diminta URL-nya apa. Nah, dalam case ini kita akan mengambil salah satu eh, web ya. Di sini di www.bankrate.com. Nanti akan saya kopikan linknya di description, tinggal di copy saja. Nah, ini juga tinggal di copy. Jadi saya klik kanan, copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian klik saja OK. Nah, akan ada connecting dari Power BI mencoba untuk mengambil data pada web tadi. Kita tunggu sejenak sampai datanya sempurna loading di Power BI Desktop. Jadi dalam case ini seolah-olah kita adalah seorang analisa data yang akan menentukan negara bagian mana di Amerika Serikat yang cocok atau yang terbaik untuk didiami oleh karyawan yang pensiun. Kira-kira seperti itu data yang akan kita hasilkan nanti. Nah, ini sudah muncul datanya. Jadi ada beberapa tabel di sini. Nah, dalam hal ini kita coba cek dulu ke websitenya ya. Nah, sebenarnya data yang akan kita ambil itu ada di sini. Ada di tabel paling agak bawah ya. Nah, ini dia nih. Best state to retire. Jadi ini adalah urutan-urutan kota atau negara bagian di ranking berdasarkan beberapa kriteria. Ada yang criminal rankingnya, culture ranking, cuaca, eh, wellness-nya, dan lain sebagainya ini. Kemudian diurutkan berdasarkan ranking overall ranking. Nah, kita akan ambil data ini, masukkan ke Power BI. Setelah kita copy tadi muncul ini, lalu kita tinggal cek saja. Coba kita tik yang ini. Nah, berarti best state of to retire ini adalah data yang dari tabel yang di web tadi. Nah, jika kita penasaran misalnya apakah bukan tabel yang ini, coba kita tik ya. Nah, dia muncul ini kan. Berarti ini bukan data yang ingin kita ambil. Atau yang kedua, juga bukan berupa tabel yang kita inginkan. Mungkin ada dari tabel sumber yang lain dari web tersebut tadi. Kita tik di sini, lalu pada preview sebelah kanan ini, kita akan melihat beberapa perwakilan data. Saya bilang perwakilan data kenapa? Karena ini tidak semua data ditampilkan di sini. Jadi kalau ada yang kolomnya atau row-nya itu ribuan, jadi di sini hanya perwakilan saja. Jadi jangan khawatir pas di scroll ternyata kok dikit ya data saya, itu karena memang hanya perwakilan saja yang ditampilkan di sini. Nah, dalam hal ini jika kita bekerja di Power BI Desktop ini memiliki data yang sudah rapi atau sudah bersih atau tidak ada lagi data yang akan diedit-edit di sini, maka kita tinggal klik tombol load di bawah ini. Namun,
kalau data kita misalnya masih banyak yang ingin dibersihkan lagi, maka kita harus klik transform data di sebelah tombol load ini. Dalam hal ini kita akan mencoba mentransform data, karena ada beberapa data yang akan kita sesuaikan dulu. Kita klik transform data. Ya, kita tunggu kembali loadingnya. Akan muncul proses query. Nah, akan muncul Power Query Editor di sini. Nah, ini dari tabel tadi best state to retired-nya, ini adalah data-datanya. Nah, kalau di sini semua data sudah di-load semua. Jadi harusnya row-nya ini 50 row, kemudian kolomnya ini juga sudah sampai ke semua sudah di-load di sini. Maka kita sudah masuk ke dalam Power Query Editor untuk melakukan transform data. Selanjutnya kita akan melakukan pembentukan data, atau kalau sering disebut dengan shape data kalau di Power BI ya, shape data atau membentuk data. Membentuk data itu contohnya seperti ini. Kita bisa mentransform beberapa data ini seperti misalnya kita akan merename judul, merename judul kolom di atas ini atau tabel, atau kita menghapus row. Jadi misalnya kita hapus row ini, atau juga kita bisa merubah tipe data dari isi dari di dalam sini. Namun, perubahan yang kita lakukan di transform data ini tidak akan mempengaruhi data sumbernya. Jadi walaupun kita melakukan delete row, delete kolom di sini, atau kita rename, datanya dari Excel ataupun data sumber dari web itu tidak akan berubah. Jadi tidak akan mempengaruhi. Nah, langsung saja kita coba. Kita tes di kolom state ini dulu. Di kolom state, saya klik menu transform di atas. Menu transform, kemudian pada grup kolom. Nah, pada grup kolom kita pilih format. Ini ya. Pada grup text kolom, kita pilih format. Kita pilih uppercase. Jadi nanti ini seharusnya nanti akan huruf besar semua. Ini kita contohkan dulu ya. Saya klik uppercase. Nah, maka tulisan state, Georgia, Florida, dan terus sampai ke bawah dia akan uppercase. Huruf besar semua. Lalu selanjutnya kita coba yang lain. Kita pilih kolom overall. Nah, ini. Kolom overall ini overall score ya. Di sini dia kan berupa desimal di sini ya. 17,25, 17,45. Nah, kita akan merubahnya menjadi tipe datanya genap. Jadi tidak ada desimal-desimal. Caranya tetap sama, kita klik yang transform menu di sini. Kemudian kita klik pada grup any column ini. Kita pilih data type atau data tipe. Nah, ini ya, data type atau data tipe. Dia sudah membaca bahwa ini adalah decimal number. Kita tinggal rubah, pilih di sini. Kita buat dia whole number sehingga dia menjadi bilangan genap. Perhatikan 17,25 dan lainnya akan jadi genap. Nah, overall score sekarang sudah bernilai genap. Oke, sekarang kita coba lagi yang lain ya. Sekarang kita pilih kolom wellness. Nah, ini ada kolom wellness rank. Kita akan merename namanya. Jadi namanya ini, nama kolomnya kita rename. Bisa dengan dua cara. Klik kanan di atas sini, lalu pilih rename. Nah, tinggal kita rubah namanya. Atau dengan cara double klik di judulnya. Klik-klik. Ini tinggal kita rename. Ranknya saya hilangkan, tulisan ranknya saya hilangkan, jadi hanya wellness 20% gitu ya. Lalu saya enter. Nah, maka di sini sudah berubah.
menjadi wellness saja. Jadi sudah 3 ya harusnya perubahan tadi yang kita lakukan. Nah, setiap perubahan tadi kalau kita perhatikan akan berimpact atau direkam pada query setting pada sebelah kanan ini. Di sini ada apply step. Jadi yang terakhir kita lakukan adalah rename column. Kemudian tadi ya kita rename ini. Kemudian change type wall number dari decimal menjadi wall number. Kemudian pada tulisan state tadi kita rubah menjadi tulisan uppercase. Seperti ini. Jadi setiap step yang kita lakukan tadi akan terekam di sini. Jika misalnya kita ingin menghapus atau meng-cancel step dari beberapa yang telah kita lakukan tadi, kita tinggal klik silang di sini. Ada X ini silang. Kalau kita klik di sini maka akan membatalkan, contoh ini ya, state tadi, uppercase-nya kita batalkan. Saya klik di sini, delete step. Nah, dia menanya apakah yakin? Oke, kita yakin, kita delete. Nah, maka tulisan tadi akan kembali ke defaultnya huruf kecil semua. Jika kita sudah yakin semua data sudah kita lakukan modifikasi, selanjutnya adalah kita kembali ke home. Kembali ke home, kemudian untuk meng-apply atau meng-apply seluruh perubahan ini ke dalam Power BI desktopnya, jangan lupa di sini kita klik close and apply. Sehingga perubahan kita akan disimpan dan query editor ini ditutup. Saya klik close and apply. Akan ada proses lagi load. Kita tunggu Power BI mengeload data sesuai dengan proses transform yang kita lakukan tadi. 50 row, loading, masih proses. Nah, hasilnya terlihat di sini, fill pane. Pada fill pane ini terlihat tadi ya, nama tabelnya adalah best state to retire ini. Kita klik di sini. Nah, akan muncul semua kolom-kolomnya tadi kan ya. Ada state, kemudian wellness tadi yang kita rubah, rename namanya, crime rank, overall score, ini semua muncul di sini. Untuk melakukan pengecekan lagi, kita ke bagian sini, data. Kita lihat apakah overall score sudah semuanya genap. Nah, benar ya, sudah genap semua. Berarti termasuk juga yang lainnya sudah benar, wellness sudah sesuai dengan yang kita rubah tadi. Nah, selanjutnya, pada video selanjutnya kita akan menambah data. Jadi ini kan kita sudah meloading data dari satu website. Nanti saya akan coba loading lagi satu sumber data juga dari web dan kita akan melakukan combine data. Penasaran bagaimana caranya? Saksikan di video Power BI selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.